Buka ya. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Fadel Dan Reza. Dan hari ini kita bakal bikin konten apa ya? Bikin konten mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hampir setiap hari DM gua nih Iya. tentang hubungan gua sama mantan gua yang tepat malam ini sudah melakukan akad nikah. Alhamdulillah. Ya guys, oke. Jadi sebenarnya gue udah malas banget bahas masalah ini karena ini kan udah dari gue putus sama mantan gue ini udah dari bulan Desember tanggal 7 dan ini hari Jumat. Mantan lu yang mana nih? Mantan lu Mantan kan banyak, bro. ini udah hari Jumat tanggal 3 April. Oke. Guys, bertepatan dengan akad nikah sang mantan lah. Oke ya. Dan gue tiap hari masuk DM dari kalian semua. Kalian semua tanya-tanya kenapa bisa putus, kenapa apa penyebabnya. Terus kalian ngomong, ada yang bilang balikan lagi dong kak, gini kan. Jadi guys, gini ya. Jadi gue udah memutuskan untuk malam ini menceritakan apa yang ya, mungkin udah masuk klarifikasi juga sih, ya kan. Dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang gue udah ngasih ke gue posting semalam. Gue kan udah di Instagram gue tulis di situ bagi teman-teman. Wah ini gue keringat nih anjir. Sorry ya guys. Biasa, Panas. karena Itu AC-nya nomor berapa sih? Ini kontennya agak serius, Coba. jadi Coba saya minta tolong saya. Ada nggak remote AC di situ? Keringatan gue anjir. Jadi sebelum gue menceritakan, gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Dan pertanyaan ini hanya yang gue pilih, yang gue rasa gue bisa jawab dan yang masih wajar lah ya. Sebenarnya gue udah malas banget ya, karena dari Desember, Januari, Februari, Maret, April udah 4 bulan nih kita putus. Dan tepatnya malam ini dia sudah menikah. Mungkin ya sekarang kan jam 8.49 ya, jam 8.49 waktu Jakarta, berarti di Manado jam 9.49. Jadi ya kira-kira hampir sejam lalu dia udah melakukan akad nikah. Jadi udah sah ya, kita ucapkan syukur. terus langsung aja. Oke guys, ke jadi pertanyaannya. langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi gue udah pilih. So, gua bakal baca pertanyaan pertama buat Reza. Pertanyaan pertamanya adalah Sebutkan dari siapa tuh? dari NF Dila Simpala. Pertanyaannya adalah, kalau Kak Put undang, kok Kak Eza mau datang? Tanda tanya. Oh, kalau diundang datang lah, pastilah. Masa orang undang nggak datang? Kita harus menghargai undangan. Jadi kalau diundang datang. Tapi sayangnya nggak diundang. Sama aja, gue lagi Jakarta guys. Nggak mungkin kan gue datang ya. Lagi corona. Lagi corona, nggak bisa. Gue aja pengen pulang ketemu orang tua nggak bisa. Ya, oke udah dijawab ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Olishino99. Pertanyaannya adalah, nggak mau terlalu bertanya, cuman sedih sekali balik Kak Put ternyata kawin dengan yang lain. Semoga Kak Eza Pecoro jauh lebih baik. Underscore amin NNN. Amin. Jadi, oke, jadi ini sebenarnya yang gue pilih pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini pernyataan ya. Tapi gue pilih karena ada kata sedih sekali Balia Kapu ternyata kawin dengan yang lain. Jadi gue mau ngucapin pertama-tama terima kasih buat kalian semua yang hampir tiap hari DM gue. Mungkin masih merasa sedih ya, mungkin masih nggak percaya karena mungkin terlalu cepat kali ya. Karena mungkin kalian dulu sering ngikutin kita dan tiba-tiba kita putus dengan waktu yang sangat singkat dan dia menikah. Jadi gue mau ucapin terima kasih. Gue juga mau ucapin mohon maaf karena kita nggak bisa menghibur kalian lagi di channel kita yang lama itu. Dan gue mau tekankan di sini, gue pengen kalian tuh nggak usah sedih ya guys. Karena jujur gue juga udah biasa aja. Jujur gue tuh sedihnya tuh hanya di 2 bulan pertama. Dan sedihnya itu kalau lagi ingat aja, kalau lagi kerja, lagi sibuk, lagi ngapain, lagi asik sama temen nggak sedih. Jadi kalau kadang gue sendiri, kadang gue di motor jalan, pokoknya di mana aja, baru gue ingat gue sedih. Jadi sekarang gue udah biasa aja gitu loh. Malahan gue senang dia udah menikah. Jadi kalian gak usah perlu sedih lagi. Dan gue intinya terima kasih deh buat kalian yang prihatin juga sama gue. Ini banyak banget yang sedih deh, dari teman lama, teman dekat, teman yang dulu nggak kenal.
teman-teman yang ngikutin ini pokoknya banyak kali, dari keluarga sampai ada yang keluarga ada sedih terus ada yang emosi. Nggak tahu nggak siapa? Siapa? Tapi ya. Oh iya. Jadi ada sudah. tante gua juga sedih campur emosi. Wah, mungkin dia gak terima kali ya. Tapi kalau dari gue pribadi gue sih senang supaya kita bisa Apa? bandel bareng. Enggak bicara. Bandel bareng. Maksudnya bandel dalam arti apa? Ya maksudnya kita bisa cari cewek lagi. Lu maksudnya? Itu berarti bukan bandel bareng, maksudnya Oh. ya. Dah, guys ya. Jadi kalian gak usah bersedih lagi ya. Mulai ada video ini gue minta kalian doain aja buat si mantan gue ini. Jadi si mantan gue ini udah menikah ya. Jadi gue minta Inisial aja ya guys. gue minta bilang aja, gue minta kalian gak perlu sedih lagi karena dari gue aja gue udah nggak sedih, malahan gue sedih kalau kalian sedih. Jadi please guys, nggak usah sedih. Jadi guys, kalian gak perlu sedih ya, karena gue aja nggak sedih, gue biasa aja. Malahan gue sedih tuh kalau kalian DM tuh pakai emot-emot nangis, kangen romantis apa segala macam. Itu gue jujur juga ya di sini, keromantisan kita tuh hanya di kamera guys. Jadi please guys ya, karena ya mungkin kita romantis, tapi kadang tuh keromantisan kita tuh hanya di apa ya, kita paksain gitu loh. Maksudnya ini gue jujur terbuka ya, jadi biar kalian juga nggak selalu ingat, oh kak sedih nggak bisa lihat Kak Eja romantis gini segala macam. Dan itu bukan cuma 1-2 orang yang bilang kayak gitu. Jadi guys please stop DM gue yang kayak gitu, nanti gue malahan jadi sedih. Ya sedihnya bukan karena kehilangan dia, sedihnya ya gue sedih kalian lihat kalian sedih guys. Jadi tolong ya, mulai sekarang nggak usah, kalian biasa aja, santai aja ya. Kalau kalian pengen dia lihat hal-hal yang romantis, ya udah kalian tinggal bisa DM aja ke dia. Kalian bilang kalian pengen dia tuh yang dulu maksudnya romantis sama pasangannya ya. Kan dia udah menikah, jadi dia bisa romantis dong. Lebih romantis malah dari gua ya. Oke guys, itu ya. Gua udah jawab. Oke, lanjut. Oke, next pertanyaan sekian dari Nia titik LPH. Kak Reza, kapan mau menyusul Kak Put? Banyak sabar kak, siapa tahu boleh modapa yang lebih baik dari Kak Put. Jadi bahasa Indonesia itu kapan mau nyusul Kak Putri buat nikah? Mau nyusul kemana? Ke Manado atau ke Padang? Pokoknya sabar aja, siapa Nyusul tahu bisa Kak Put. dapat yang lebih Maksudnya- dari Kak Put. Oh, jadi menyusul nikah kali ya? Iya, Oke. jadi lu harus punya pacar segera. Jadi mungkin menyusul sini, menyusul dalam arti nikah kali ya? Oke, bukan menyusul ke Manado kan atau ke Padang kan? Kalau ke Manado mah bukan nyusul dia, karena kangen keluarga nih, kangen teman-teman di sana. Jadi oke guys, gua jawab ya. Jadi gini, menikah itu bukan hal yang ini ya guys, maksudnya bukan hal yang gampang. Menikah itu kita butuh persiapan segala macam, dari persiapan mental, persiapan apa deh? Nggak kan sebelum nikah. Jadi menikah itu kan kita udah menyatukan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang nikah tuh gampang. ngobrol tentang jangka panjang. Butuh waktu. Butuh hal ya, butuh apa ya? Butuh kesiapan yang secara Mental. keseluruhan, butuh kesiapan dari materi, dari ini dan ya. Ya Iman kalau yang mungkin kuat. nyusul ya Gampang lah. sebenarnya sih gue kan laki-laki ya. Gue laki-laki dan gue nggak mau buru-buru juga, karena jujur dari setelah kejadian ini gue sedikit trauma karena ya nggak nyangka banget anjir bisa jadi kayak gini ya. Intinya doain aja ya, semoga akan ada yang lebih tepat, bukan yang lebih baik ya. Gue nggak mau bilang lebih baik karena berarti mantan gue yang lama nggak baik dong. Jadi intinya doain aja ada P yang lebih tepat dari P yang kemarin. Doain aja ya guys. Ya kalau udah ada terus udah cocok, udah ini segala macam, dia ya yang maksudnya bisa menerima gua padanya, bisa menyayangi keluarga gua, bisa mensupport gua dalam segala hal, terutama dalam hal yang positif ya. Insya Allah mudah-mudahan pasti. Amin, ya Allah. Gaskan. Amin. Oke, next. Oke, next pertanyaan berikut. Kok bisa dari awal tahu sudah bertanya sendiri? Oke, sampai kapan Kak putus? Berapa pertanyaan lagi nih? Oke, hah? Masih banyak. Jadi guys, sebenarnya pertanyaan dari kalian hampir sama semua. Karena kenapa putus, apa alasannya Banyak banget putus, nih, guys. pokoknya banyak Tuh. tapi hampir sama semua ya. Tuh.
Jadi intinya banyak banget guys, dan pertanyaannya emang hampir sama semua. Jadi gue pilih aja yang gue rasa gue bisa jawab. Dan pertanyaan terakhir tuh kenapa bisa putus, gara-gara apa gitu. Bisa putus apa penyebabnya, kan berarti hampir sama ya pertanyaannya. Jadi oke, gue akan menceritakan dari awal sampai akhir kejadian kronologi kenapa kita bisa putus. Dan di sini juga gue mau menjawab pertanyaan yang ada beberapa orang yang bilang gue ditinggal nikah, terus ada orang yang bilang gue ditinggalkan lah, intinya lah kayak gitu. Jadi pertanyaan ini gue akan bercerita kenapa, ini kronologi ini untuk menjawab sekaligus pertanyaan hampir sama semua ya. Apa yang terjadi, klarifikasi lah segala macam kayak gitu, penyebabnya gini. Gue akan menjawab, gue akan cerita dari awal sampai terakhir. Sampai terakhir kali gue bertemu dia. Ya langsung. Tapi kayaknya jangan yang terakhir kali karena bahaya. Bahaya kalau gue bilang kapan kita terakhir bertemu, bahaya guys, jangan. Jadi gini, oke. Gue akan menceritakan. Jadi pada tanggal 7 Desember gue buka kalender dulu biar gue ingat. Gue sama dia itu gak ada masalah apa-apa. Gue gak ada pokoknya gak ada masalah sedikit pun, gak ada masalah apa-apa. Intinya gue baik-baik aja sama dia. Dan 7 Desember itu kalau kalian ingat, gue pernah bikin video sama dia di apartemen teman gue. Teman gue kebetulan lagi nginap di situ, nggak tahu, pokoknya lagi nginap di situ. Terus gue sama mantan gue ini, hampir gue sebut nama, gue sama mantan gue ini main ke untuk bikin video, karena kalian kan tanya-tanya video juga, terutama pengikut kita di YouTube. Jadi kita putusin untuk buat video guys di Kalibata tanggal 7 Desember. Ya udah, itu terakhir kita ketemu ya. Maksudnya kita ketemu, kita nggak ada ini gue cerita dari awal nih. Nah, 7 Desember kita bikin video. Aduh, capek nih ngobrol panjang lebar. Minum. Thank you. Sponsor. Ya, minum dulu dong. Ada. Sponsor. Spam like. Apaan sih? Cewek barunya guys. Chat. Oke, 7 Desember kita lagi baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan setelah itu tanggal 9 Desember hari Senin, kan Sabtu 7, otomatis Senin 9 ya. Nggak ada yang ngerti ini cerita supaya nggak tahu. Nggak kan belum tahu kronologi. Oh ya, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang nggak mungkin gue buka di sini karena gue harus pertimbangkan juga. Nggak bisa gue buka di sini karena gue nggak mau nanti ada masalah di belakang-belakang setelah ini. Jadi intinya aja ya, gue cerita. 7 Desember kita nggak ada masalah, bikin video di apartemen sana, bla bla bla. Dan pada saat hari Senin, tanggal 9 Desember tuh mantan gue ini ada training untuk training di tempat kerjanya untuk posisi yang barunya. Karena dia padahal baru 3 bulan di tempat kerjanya itu, tapi dia udah dinaikin sedikit posisinya untuk posisi yang lebih enak lah ya. Di posisi yang baru itu dia training di tanggal 9 Desember. Jadi trainingnya ini seluruh Indonesia guys. Mungkin kalau nggak salah mereka training di Jakarta di perusahaan mereka bekerja guys. Nah, jadi dia kan training dari tanggal 9 sampai dari Senin sampai Jumat, berarti 9, 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 13 Desember Senin 9, Selasa 10, Rabu 11. Oke, jadi Rabu 11 ya. Nah, gue mulai nih. Jadi awalnya dari hari Rabu. Pada saat hari Rabu, gue lagi di tempat kerja, tepatnya jam 8 malam. Itu gue WA si mantan gue ini, gue tanya lagi di mana, ya. Jadi dia kan training seminggu nih. Nah, ini hari Rabu gue WA gue tanya dia lagi di mana. Dan itu posisinya gue WA dia itu udah jam 8 malam. Gue WA dia jam 8 malam. Terus dia jawabnya dia lagi di jalan. Nah, dia bilang dia lagi di jalan. Gue agak sedikit kaget karena dia tuh sebelumnya nggak pernah Jalan malam. Pulang kerja tuh pasti langsung ke kosan. Dia nggak biasanya jam segitu tuh masih di jalan. Dia tuh paling telat tuh jam 8 malam udah nyampe. Paling telat tuh jam 6 maghrib tuh dia udah nyampe kosan. Karena dia pulang kerja langsung ke kosan. Dia nggak biasa jalan-jalan gitu. Nah,
Sudah, jadi karena gue lagi kerja, ya udah gue bilang kabarin ya kalau udah nyampe kosan. Terus dia bilang ya nanti dikabarin. Ya udah, akhirnya gue kerja sampai jam 10 malam, gue pulang jam 10 malam, gue tunggu kabar, dia nggak ngabarin gue. Ya dia nggak ngabarin gue. Terus akhirnya udah, dia ngabarin gue nanti udah jam 11 malam. Udah jam 11 malam. Jadi dia ngabarin gue jam 8 malam tuh masih di jalan. Dia ngabarin gue jam 8 malam. Dia ngabarin gue tuh jam 8 malam masih di jalan. Dan gak biasanya. Ulang. Terus Kita tahu tadi. Habis kopi. Ulang. Dia ngabarin gue jam 8 malam tuh masih di jalan, dan gue sedikit kaget karena nggak biasanya jam segitu dia masih di jalan. Dia biasa tuh jam paling telat udah jam 6 maghrib tuh udah di kosan. Jadi gue telepon dia lagi jalan tuh. Gue sempat denger tuh kayak rame-rame gitu, ada banyak orang lah kayak di dalam mobil gitu. Ya udah, terus akhirnya gue udah bilang dia kabarin kan kalau udah nyampe kosan. Terus udah gue kerja lanjut, akhirnya dia ngabarin gue udah jam 11 malam. Bayangin, dia di jalan mau pulang jam 8, nyampe kosan tuh jam 11. Padahal tuh kalau mau dibilang tuh nggak nyampe jam segitu sih sebenarnya. Harusnya sih bisa lebih cepat. Gue tanya dari mana, dia katanya sih dari abis antarin temannya, dari mampir di sana, mampir di sini, pokoknya antar teman, mampir beli makan, pokoknya gitu-gitulah. Ya karena gue juga udah capek kerja, ya udah gue positif thinking aja. Gue percaya aja apa kata dia, karena gue capek, gue nggak mau ribet. Ya udah, gue bilang ya udah, kalau udah nyampe kosan, cuci kaki, cuci muka, segala macam, terus tidur, istirahat. Udah. Besoknya Kamis tanggal 12, besok malamnya nih, gue kan lagi kerja jam 7 malam nih tepatnya. Gue lagi kerja, pas itu kan gue mau ngajar tuh kayak gue mau melatih klien gue jam 7. Jadi kalau mau latih klien tuh gue nggak bisa nggak bisa pegang handphone. Jadi gue juga udah sering ngasih tahu dia, gue kalau lagi mengajar tuh nggak bisa pegang handphone. Jadi gue ngasih tahu kalau gue tuh mau melatih. Jadi dia tahu kalau dia hubungin gue ngangkat, gue lagi ngapain, dia tahu gitu maksud gue. Udah, gue kabarin dia jam 7, gue sempat bilang sayang, aku mau ngajar dulu klien, jadi kalau mau hubungin terus nggak diangkat berarti HP-nya lagi ditaruh, disimpan gitu. Udah, terus dia sempat bilang dia mau ke PIM, ke Pondok Indah Mall. Dia mau makan sama temannya yang ada namanya pokoknya temannya dari Manado. Gue nggak mau sebutin namanya juga. Pokoknya temannya dari Manado, teman kuliah dulu yang nyusulin dia ke Jakarta. Jadi gue sedikit awalnya sih gue sempat ragu ya kalau temannya ini mau nyusulin dia ke Jakarta dulu. Kenapa gue ragu? Karena ya itu semenjak yang gue takutkan akhirnya terjadi juga. Semenjak si ada temannya dia ini juga, si mantan gue ini udah sering jalan, maksudnya udah sering jalan keluar gitu loh. Jadi sebelum ada dia ini, mantan gue tuh pulang kerja langsung ke kosan dia gitu. Semenjak ada si teman dia ini, jadi kayak udah berani, karena ada teman kan udah berani jalan karena ada temannya gitu ya. Gue nggak nyalahin dia juga sih, cuman ya awalnya gue malas aja sebenarnya. Cuman karena gue juga kasihan tuh anak, katanya mau datang ke sini, mau ke Jakarta, mau nyari kerja, nggak ada tempat tinggal. Temannya yang lama yang satunya cuekin dia, ya udah. Cuma mantan gue yang mau nerima dia gitu loh. Ya gue ya udah lah, nggak apa-apa. Gue pikir juga ngapain kan musuh-musuhan, karena mereka sebelumnya tuh sempat kayak nggak saling negur gitu. Giliran lagi susah nyari si mantan gue. Untungnya sih ya pokoknya gitulah intinya. Terus sudah ya udah, pas jam 7 gue bilang gue mau ngajar segala macam. Dia bilang dia mau ke PIM, mau makan segala macam, bla bla bla. Oke. Udah dong, gue ngajar latih. Gue ngajar klien gue itu sekitar 1,5 jam, satu jam ya harusnya, cuman mungkin karena ngobrol segala macam jadi jadinya sekitar 90 menit. Jadi gue selesai jam 8 malam lewat 30 karena gue ngajarnya jam 7 itu kan. Nah udah, pada saat gue selesai ngajar, gue langsung ambil HP gue ambil handphone gue langsung lihat kan. Biasa kan pasti otomatis dia WA gue, karena gue udah tahu orangnya kayak gimana kan. Dia biasa WA gue. Cuman pada saat itu gue lihat HP gue nggak ada WA sama sekali.
nggak ada WA sama sekali dari dia atau telepon sama sekali. Gue sempat kaget, wah ini anak nggak ngabarin gue sempat kaget juga kan. Nah terus gue lihat lasin dia, terakhir dilihat tuh jam 7 sama jam jadi jam 7 tuh terakhir waktu dia whatsappan sama gue, terakhir dilihat lasinnya dia tuh. Jadi gue mikir, wah ini anak nggak buka handphone selama 1 jam setengah sekitaran segitu ya. Sementara dia di mall kan, dia di mall terus dia nggak mungkin nggak pegang HP, nggak mungkin nggak buka WA. Apalagi itu dia orangnya selalu ngabarin gue, walaupun gue udah bilang gue lagi sibuk, lagi kerja, dia pasti tetap mau maksain harus ngangkat telepon dia kalau dia lagi nelpon. Dia orangnya gitu mantan gue nih. Kalau nggak diangkat pasti gue dituduh yang enggak macam-macam, dituduh lagi sama kadang sama cewek lah, gini lah, kayak gitu gitulah. Nah jadi gue heran aja karena wah ini kok nggak biasanya nih anak nggak buka HP, apalagi lagi di mall kan. Nah itu gue mulai kepikiran, ya udah dia lagi ngapain ya kira-kira ya, kan nggak mungkin ya 1 jam 1 jam setengah tuh di mall nggak pegang HP, apalagi nggak buka WA kan nggak mungkin, kecuali HP-nya mati kan. Udah akhirnya gue lanjutin, gue langsung nelpon dia, gue nggak WA di mana apa segala macam, gue nelpon dia tapi gue langsung video call. Pada saat itu ya gue langsung video call. Pertama gue video call sekali, gue nelpon, gue video call, nggak diangkat sama dia guys. Kedua gue nelpon lagi, nggak diangkat juga sama dia. Gue nelpon sampai 5 kali gue video call, nggak diangkat. Wah gue langsung, pikiran gue di situ udah, wah ada yang nggak beres nih, udah kacau gitu loh. Gue merasa, oh ini udah ada nggak beres. Akhirnya setelah gue nelpon dia nggak diangkat 5 kali video call, tiba-tiba dia nelpon balik. Dia nelpon balik, tapi udah gue nggak angkat. Terus gue matiin telepon, gue nggak angkat, gue diamin, terus gue WA. Karena gue feeling kan, gue feeling aja udah kayak nggak enak, perasaan gue udah nggak enak, kayak ada yang aneh gitu loh. 1 jam setengah nggak buka HP, terus video call gue nggak diangkat. Nah terus gue langsung kepikiran yang semalam, hari Rabu malam itu yang dia pulang jam 11 malam. Gue dari situ langsung kepikiran, wah ini udah nggak beres, karena semalam juga dia pulang udah larut malam kan, nggak tahu dia kemana, gue nggak tahu. Karena gue capek, gue nggak mau nuduh yang enggak, gue langsung tidur. Gue juga langsung percaya aja, nggak tahu dia kemana. Dari situ gue udah mulai curiga, wah ini ada yang nggak beres nih. Langsung akhirnya gue WA ke dia. Gue WA karena mungkin gue capek juga, gue udah capek kerja, pikiran gue udah kemana-mana. Dan gue kan tahu ya, gue hampir 3 tahun sama dia lah, pasti udah saling tahu lah karakter kita kan. Jadi gue langsung bilang, gue WA-nya gue bilang, pokoknya kalau yang nggak salah gue bilang, kamu lagi di mana, jujur aja sama siapa, karena nggak biasanya kamu nggak angkat telepon, apalagi sampai 5 kali, terus nggak buka WA selama 1 jam setengah lah, 90 menit lah, apalagi terus nggak ngabarin gue gitu. Itu bukan dia banget, gue tahu orangnya. Dia tuh pasti, walaupun gue bilang kalau lagi kerja, lagi sibuk, pasti dia pasti hubungin gue, dia nelpon atau WA gitu, atau video call, dia mau lihat gue mas apa. Jadi dari situ gue udah curiga, wah ini anak pasti ada sesuatu nih, kayak gitu kan. Akhirnya gue WA panjang lebar, kalau gue bilang ya kalau memang kamu udah punya pacar gitu, gini segala macam, lagi jalan sama cowok atau lagi deket sama cowok, karena dari semalam udah aneh, udah nggak jelas gitu, sampai sekarang ditelepon nggak diangkat, lama banget video call, WA nggak dibuka-buka. Nah jadi maksud gue ya udah ngaku aja biar gue langsung tahu gitu loh. Jadi kita nggak ribet, nggak ada masalah, maksudnya langsung udah, kalau emang udah punya pacar atau udah dekat sama cowok lain, ya udah biar gue udah tahu dan udah nggak ada masalah lagi kan, biar dia bisa lanjut jalan sama pacarnya itu. Maksudnya ya gue berpikiran begitu karena gue ke Jakarta, dia yang minta, semua mau dia gue ngikutin, gue berusaha ngertiin dia, walaupun padahal posisinya itu gue sempat bilang ke dia dulu, dia kan ngajakin, dia maunya kita tuh merantau, katanya dia udah bosan di Manado. Ya udah gue berusaha, gue bilang ya udah, gue juga mau, siapa sih yang nggak mau kita berjuang bareng-bareng di sini kan. Cuman waktu itu gue juga sempat bilang ya, cuman gue bilang sabar dulu, maksudnya sabar ya gue mau tuh sebenarnya kita menikah dulu, biar udah sah dulu, terus kita tinggal di Jakarta merantau, jadi biar bebas gitu, biar mau tinggal bareng pun kita udah ya udah halal gitu loh. Tapi dia mau ngotot cepet-cepet berangkat sini, jadi ya udah gue bilang
gue bilang ya udah duluan aja kalau gitu kan. Akhirnya juga ternyata dia udah ngelamar kerja di salah satu perusahaan di Jakarta yang dia kerja sekarang itu. Tanpa pengetahuan gue taunya tuh pas pada saat dia udah diterima dan mau diinterview lihat video call. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udah ya, gue sebagai pacar dia pada saat itu, gue tuh hanya selalu mensupport apa keinginan dia, apa kemauan dia. Gue tuh selalu beri dia support aja, ya udah gue yain aja. Padahal tuh dia nggak mau, dari dulu dia selalu bilang ke gue dia nggak mau LDR lah, dia nggak mau jauh lah dari gue segala macam. Tapi ujung-ujungnya dia yang mau ngotot berangkat ke sini gitu loh. Sementara gue udah bilang ya kalau mau sabar gitu loh, kalau memang dia mau paksain ya udah dia berangkat aja dulu sini. Soalnya posisi itu nyokap gue tuh kan sendiri di rumah, apalagi adik gue tuh Fari kan masih kecil tuh, dan adik gue yang Fadel ini kan waktu itu di Jakarta juga, jadi nyokap gue sendiri. Jadi gue bilang duluan, nanti gue nyusul karena nyokap sendiri kayak gitu. Akhirnya ya udah dia berangkat dan gue nyusulin dia ke Jakarta hanya untuk ya pada saat gue nyusulin dia tuh karena udah 2 bulan gue nggak nyusulin. Terus dia udah bilang ke gue biasalah cewek ngambek lah, kayak kamu nggak peduli sama aku, kamu udah nggak sayang lah, gini lah gitulah, nggak peduli lah. Ya udah gimana caranya gue minta izin sama nyokap, ya udah memang gue mau kerja di Jakarta nyusulin si mantan gue ini. Dan nyokap gue juga ngerti kan, ya udah pergi aja kerja, yang penting kerja yang baik-baik gitu loh. Udah ya, ternyata sampai sini kita ada masalah kayak gitu. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Kau hubungin. Oh, hubungin ya. Ya, oke. Jadi gua WA segala macam, gua bilang ngaku aja kalau emang ini. Dan pada saat gua WA itu cuma dibalas cuma dibaca sama dia. Nggak direspon segala macam, dibaca, didiamin lama banget sekitar 30 menit. Nah, gua di situ makin yakin tuh kayak gue makin yakin kalau nih orang lagi sama cowok lain gitu loh. Itu gue yakin di situ. Dan akhirnya itu kan hari apa tuh tadi? Hari Kamis ya? Hari Kamis kan ya? Iya. Ya hari Kamis. Nah, gue makin yakin, akhirnya gue hubungin juga, cuma dibaca doang WA gue makin yakin wah ini anak nggak biasa gini. Dia tuh orangnya biasa tuh kalau misalkan gue nuduh ya terus dia nggak bikin, gue nuduh yang nggak sesuai dia bikin tuh, dia orangnya tuh pasti langsung balik marah ke gue. Bilang, kalau bahasa Manado, jangan asal-asal nih buat tuduh. Begitu dong, kalau bahasa Manado. Jadi kalau bahasa asal nuduh dong. Jangan, ya kalau bahasa Jakartanya atau bahasa Indonesia kamu jangan asal nuduh gitu. Nah, dia orangnya gitu. Nah, pada saat itu gue nggak nuduh ya, gue bilang kalau misalkan ada sama cowok, jujur aja gitu. Biar gue udah tahu, terus ya udah nanti kita ngomongin baik-baik apa sih mau dia gitu. Tapi dia cuman di-retweet doang, terus ya udah, terus gue chat terus, gue bilang udah punya pacar segala macam, ngaku aja gitu kan. Akhirnya dia cuma balas singkat iyo atau iya. Nah, gue bingung, iya tuh apa? Iya udah punya pacar, iya udah bosan, atau iya atau apa gitu, gue nggak tahu. Gue bingung tuh. Nah, itu pikiran gue makin kacau juga nih. Wah, ini anak maunya apa sih? Jawabannya nggak jelas. Ya udah, akhirnya gue mutusin, gue pulang kerja, gue pergi ke kosan dia. Gue mau temuin dia, gue mau ngomongin baik-baik, guys. Gue mau nanya ada apa sih, maksudnya ada masalah apa gitu. Nah, akhirnya gue udah, karena dia jawabnya iya iyo gitu, jadi gue mikir ya mungkin iya tuh ya udah dia mungkin udah punya pacar maksud dia gitu loh. Akhirnya gue mutusin untuk pergi ke kosan dia untuk temuin dia. Tapi kosan ini kan, kosannya dia tuh kan kosan cewek ya. Oh iya, dan sekalian juga biar teman-teman tahu nih, terus selama di Jakarta tuh kita nggak tinggal bareng karena ada beberapa teman-teman kita orang Manado, teman lama-lama kita tuh di Manado pikirnya tuh kita tinggal bareng. Jadi kita tuh nggak pernah tinggal bareng, guys. Kalau kita tinggal bareng pasti ya kita nggak bakal putus. Gue yakin gitu. Kita tinggal bareng, kita ketemu juga seminggu sekali. Mungkin itu juga alasannya dia mungkin butuh perhatian kali ya. Udah dulunya mungkin tiap hari bareng gitu kan. Ini seminggu sekali ketemu, mungkin dia juga udah jenuh atau gimana, kesepian apa ini, gue juga nggak tahu. Ya, oke, lanjut. Gue ke kosan dia. Tapi itu kan kosannya kosan cewek ya. Gue nggak bisa masuk dan akhirnya ada cewek juga yang ngekos di situ. Gue minta tolong sama si cewek itu. Gue bilangin, Mbak, tolongin dong. Pertama gue liatin fotonya dulu, kenal sama cewek ini nggak? Gitu. Karena si mantan gue ini udah nggak balas WA gue, udah nggak angkat telepon gue. Mana lu tanya yang punya kos-kosan? Bukan, ada mbak-mbak yang ngekos di situ. Kebetulan dia lagi mau masuk ke dalam kosan, terus
gue panggil mbaknya, gue bilang, mbak maaf mau nanya kenal cewek ini nggak? Gue liatin foto mantan gue ini, dan mbaknya bilang dia nggak kenal karena apa ya, dia tuh jarang di kosan juga. Jadi mungkin karena di situ kos-kosannya tuh rata-rata karyawan ya, jadi ya paling kerja, pulang kerja masuk kamar, nggak pernah basa-basi tuh, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, jadi mereka nggak saling tahu. Akhirnya ya udah gue bilang, karena gue tahu nih posisi kamarnya si mantan gue ini, gue bilang ya udah mbak tolong dong liatin kamar ini, kira-kira ada nggak orang di situ, ada orangnya nggak, kayak gitu. Gue minta tolong, akhirnya mbak bilang ya udah ntar ya mas, katanya dia mau lihat dulu. Oke, jadi pas mbaknya lihat, gue nungguin, kata mbaknya sih nggak ada orang di kamar situ. Jadi sebenarnya gue juga nggak tahu posisi kamarnya, cuman yang gue jadi tahu posisi kamarnya tuh, gue patokan kamarnya tuh ini, waktu itu dia pulang kosan waktu kita masih pacaran, tiba-tiba ada kayak ikan mentah gitu, ada yang buang ikan di depan kamar dia, taruhnya di keset kaki gitu ikannya. Karena ada, kata dia sih ada salah satu cewek yang ngekos di situ yang nggak suka sama mereka. Mungkin katanya si cewek itu yang buang kayak bangkai ikan gitu. Apa sih namanya kalau ikan udah mati tuh? Ikan mati gitu, pokoknya intinya kayak gitulah. Dibuang di keset kaki. Anyer kalau orang Manado bilang anyer ikan. Dibuang di keset kaki dia. Nah, dia sempat fotoin, dia ngasih tahu gua kan, karena dia kan tuh apa-apa tuh dia selalu bilang ke gua, curhat ke gua kayak gitu kan. Dia sempat bilang. Nah, dari situ gua patokan, gua ingat. Kan awalnya gue lupa, gue nggak tahu kamarnya yang mana. Terus gue bilang ke mbaknya ini, ya mbak, kamar yang kalau nggak salah tuh keset kakinya warna hijau gini. Sebelah sini. Gue kan selalu ingat posisi kan, kadang video call gue ingat posisi kamarnya kan. Ya udah, mbaknya bilang nggak ada orang. Oke, nggak ada orang, ya udah gue nelponin dia terus, gak diangkat. Kadang diangkat cuman didengerin suara rame-rame, ada cowok ada cewek, terus dimatiin kayak gitu kan. Nah, gue juga sempat emosi. Di situ sempat emosi, tapi gue masih tahan karena gue mau bukti dulu gitu loh. Pikiran gue campur aduk, emosi campur ya, sedih kayak kecewa gitu kalau emang ini benar-benar dia udah punya pacar ya, kayak gitu. Jadi akhirnya gue sempat kepikiran kalau orang kan lagi dekat sama laki-laki lain, pasti dia zaman sekarang pasti kan follow-followan Instagram. Nah, kebetulan kan waktu itu IG gue ada di dia, IG dia ada di gue. Jadi gue buka IG dia dari HP gue lihat tuh siapa kira-kira yang di follow sama dia. Pasti kan kalau dekat gitu kenalan, follow-followan Instagram, iya kan, dia follow. Nah, ada 2 cowok yang di follow sama dia. Yang satunya ini coachnya dia, dan yang satunya ini yang dia follow ini ada si cowok yang sudah menjadi suami dia, guys, sekarang. Si cowok ini, tapi gue ceritain dulu ya. Oke, karena gue curiga, yang bikin gue curiga itu si akun bisnis si punya cowok ini juga di follow sama dia. Jadi gue curiga, wah kok si mantan gue ini follow akun dia, terus akun bisnisnya juga di follow sama si mantan gue ini. Jadi gue udah yakin, fix cowok ini yang lagi dekat sama dia pasti, kayak gitu feeling gue. Akhirnya gue DM tuh si cowok, tapi pakai akun Instagramnya mantan gue. Gue DM, gue bilang kayak gini, malam bro, gue DM biasa, gue nanya, maaf nih mau ngeganggu, kalau boleh tahu lu ada hubungan apa sama mantan gue tulisnya nama, tapi gue nggak mau sebut nama ya. Lu ada hubungan apa sama mantan gue, bilang gitu kan. Akhirnya si laki-laki ini bilang, oh aku nggak ada hubungan apa. Pertama dia nanya, kan misalkan gue sebut nama, lu ada hubungan apa sama si P gitu kan. Terus dia nanya P siapa gitu, P ini nama ya, inisial aja gue sebut. Dia nanya lagi P siapa, terus gue bilang lu nggak usah pura-pura nggak tahu, gue bilang P ini, gue sebutin nama lengkap. Nah, tiba-tiba dia balasnya, oh bro, lu jangan sembarangan nuduh gitu, kata dia. Ini si laki-laki ini ya, balas tuh dia bilang jangan sembarangan nuduh. Ini dia katanya lagi sama pacarnya, terus si pacarnya baca DM gua, dan dia tuh marah, seakan-akan tuh dia bilangnya ke gua, lu jangan sembarangan tuduh, ini gua punya pacar dan gua udah mau nikah, kata si cowok ini. Nggak ngerti kan Anda? Ngerti nggak lu? Ngerti. Penonton ngerti nggak? Ngerti ya. Jadi gua DM. Jadi posisinya itu, lu kan DM pakai mantan lu nih. Iya. Iya kan, terus dibaca sama
yang sekarang itu. Terus dia menyangkal, katanya dia udah mau nikah. Iya, dia udah mau nikah, dia Dan lagi sama. iya, Nah, posisinya dia lagi sama pacarnya. Jadi pacarnya tuh baca DM gua katanya, terus pacarnya nanya lagi ke laki-laki ini, itu siapa? P itu siapa gitu. Dia bilangnya ke gua gitu. Jadi jangan asal nuduh dia udah mau nikah, jangan sampai gara-gara gua nuduh dia tuh nanti mau nikah. Hubungannya kacau sama pacarnya yang sekarang ini. Jadi karena dia bilang gitu, ya udah gue percaya aja. Gue pikir ya mungkin si mantan gue ini follow dia, mungkin mereka berteman kali ya. Jadi gue percaya aja. Terus akhirnya gue minta maaf. Ya udah kalau gue salah nuduh, maaf bro, kayak gitu ya. Dan ternyata pada saat gue DM itu dan si laki-laki ini nggak ngaku, ternyata dia lagi sama mantan gue dan mereka tuh udah sekongkol. Settingan. Bukan settingan, mereka udah sekongkol. Jadi mereka lagi bareng ternyata. Yang gue DM si cowok ini nih, ternyata lagi bareng sama mantan gue. Jadi mereka ngarang cerita kalau ya kayak tadi ceritanya. Ya, settingan. Iya. Mereka sekongkol bahwa bilang tuh dia udah menikah, dia punya pacar, padahal mantan gue lagi bareng sama dia. Tapi gue taunya nanti hari Sabtunya, tapi gue langsung bilang aja ya di sini. Ternyata mereka lagi bareng. Kalian nilai aja sendiri ya guys. Cuman ya nggak masalah, jadi mereka udah nikah. Intinya gue mau cerita aja udah apa yang terjadi ya ini. Biar kalian tuh nggak bertanya-tanya gitu. Gue capek guys. Jadi stop ya tanya-tanya ya guys. Habis gue posting video ini, langsung nonton dan stop bertanya ya guys. Oke lanjut. Itu pertama ya, tapi gue belum tahu ceritanya itu, gue belum tahu. Gue taunya nanti pas Sabtu si mantan gue ini ngaku semua. Oke, besoknya akhirnya gue mutusin pulang. Gue sempat emosi, gue sempat jujur, gue sempat buang kata kasar juga, marah-marah ke mantan gue ini karena dia udah nggak jelas, terus ngangkat telepon gue segala macam kayak gitu-gitu kan. Padahal kita kan nggak ada masalah apa-apa ya. Dia terakhir nanya ke gua, sayang aku mau ke mall ya, mau makan gini. Jadi kita gak ada masalah apa-apa ya guys. Oke lanjut. Akhirnya besoknya udah, karena udah sampai larut gua nungguin di depan kosan dia sekitar sampai jam 1 malam. Bayangin dari jam 10 sampai jam 1 malam anjir, duduk kayak orang goblok di situ. Nungguin dia karena gua mau ya udah ngomongin baik-baik. Ternyata dia udah liatin gua di depan kosan dia, tapi dia udah lihat, tapi karena dia lihat ada gua, dia balik lagi jalan sama si laki-laki itu. Karena dia nggak mau ketemu gua, dia nggak tahu kenapa. Oke, akhirnya lanjut ya, hari Jumat, Kamis itu gua tunggu sampai jam 1, gua udah ngantuk, gua balik karena gua pikir gua mau kerja besok. Oke, gua balik, gua tidur. Besoknya hari Jumat, siangnya gua chat baik-baik dulu ya. Gua bilang lagi di mana, gini, gua anggap nggak ada masalah, gua chat aja. Lagi di tempat training, dia mau training terakhir katanya, karena dia mau training terakhir. Pokoknya hari Jumat tuh training terakhir kata dia. Lagi mau sekalian ujian. Oke, terus gue bilang bentar kita ketemu ya, kita ngobrol baik-baik gitu loh, karena gue mau masalahnya selesai gitu. Setelah gue bilang gitu, dia bilang abis training tuh dia ada wisuda. Ini masih banyak DM dari kalian nih guys. Dia mau ada wisuda, jadi kayaknya dia nggak bisa katanya. Jadi terus kalian tuh teman-temannya tuh mereka mau bikin perpisahan karena mau pada balik ke daerah masing-masing. Kayak gitu. Setelah mereka training gitu ya udah. Akhirnya pada saat itu juga bertepatan gua sakit gigi. Pernah ngomong gini tapi nggak tercapai anjir. Oke, jadi hari Jumat tuh gua sempat chat baik-baik ke dia, tapi dia mau training sudah segala macam. Dia akhirnya gue chat terus, dia nggak mau. Pokoknya intinya gue ngajakin ketemu untuk ngobrol baik-baik, dia nggak mau. Dia nggak balas sih, bukan nggak mau, dia banyak alasan gini. Udah akhirnya gue makin yakin dia udah punya cowok lain gitu. Gue sempat mikir ya udahlah, kalau emang dia ini ngapain gue ini kan, kalau emang dia sayang sama gue ngapain, dia nggak mungkin bakal kayak gini kan. Kalau emang dia sayang gue, dan kalau emang dia udah punya pacar lain ya udah ngapain juga gue nggak maksain. Karena ya gue prinsip gue ya, gue kurang apa gitu, maksudnya gue udah sejauh ini yang kita bangun dari hubungan kita dari nol sampai keluarga kita udah saling kenal gitu. Terus gue mikir ya kalau dia udah hinatin gue ya berarti kan dia udah nggak benar-benar sayang lagi sama gue gitu kan. Jadi gue mikir ya udah kalau emang bener ya udah putus gitu. Karena gue kecewa juga, gue ke Jakarta tuh karena demi ikutin mau dia segala macam, terus dia balasnya kayak gini kayak gitu. Nah jadi kayak gitu, jadi gue sempat kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Akhirnya tapi gue akhirnya
sejam 2 jam kemudian gue berpikir wah kayaknya gue harus temuin aja deh gitu kan, karena gue pikir wah gue sempat mikir juga apa yang kita lewati, maksudnya sayang banget kan kalau kita emang harus putus gitu kan. Udah gue ngechat dia nggak balas segala macam, di telepon juga nggak diangkat. Akhirnya posisi itu, dan akhirnya pas sore nih jam 3, dia kan udah mau selesai tuh jam 3, gue tuh lagi sakit gigi banget. Terus gue sempat mau minta izin ke atasan gue mau menyusulin dia waktu itu. Gue menyusulin dia karena memang gue juga udah sakit gigi nggak tahan tuh. Gue menyusulin dia di tempat training dia biar kita tuh ngobrol dan mau selesaikan masalah itu. Cuman karena gue lagi sakit gigi, gue mau mutusin pulang juga kan. Nah akhirnya gue disaranin minum obat tuh sama ada senior gua di tempat kerja, dia ngasih gua obat, akhirnya sakit gigi gua hilang. Dan gua tuh kayak tiba-tiba jadi semangat gitu, jadi kayak nggak jadi pulang nggak jadi samperin dia kan. Ya udah akhirnya gua pikir ya udahlah nggak jadi kan. Nah pas malamnya, aduh capek juga ngomong anjir. Ntar guys minum lagi. Panjang nih guys historinya. Oke, episode Ceritakan semua biar jelas dan stop ada yang bertanya lagi. Oke. Udah akhirnya gua biarin nggak kabarin dan sampai malam ya, yang pastinya malam itu mereka pasti udah jalan karena mau ada perpisahan apa segala macam kayak gitu. Oke. Dan akhirnya pas gua pulang kerja jam 10 malam juga waktu itu gua pulang. Gua pulang sih jam 8 sih, tapi gua sempat hubungin dia nggak dibalas, diangkat tapi kayak langsung dimatiin, cuman dengar suara rame-rame gitu, ada cowok cewek kayak gitu terus dimatiin. Video call juga diangkat tapi diarahin ke arah yang gelap, jadi nggak kelihatan ada orang siapa aja gitu. Gue makin bingung nih anak gitu kan. Gue maksud gue ya udah kalau misalkan lu udah punya pacar waktu itu ya ngobrol aja kita baik-baik, cuman dia selalu lari-lari dari gue, nggak tahu kenapa. Akhirnya yaudah gue mutusin jam 10 malam, gue mutusin untuk pergi ke kosan dia lagi. Karena gue mau selesaikan masalah itu. Gue capek kan, Musya ada apa sih sebenarnya, walaupun kalau memang benar dia punya pacar kan, tapi gue nggak mau. Oke guys, lanjut guys ya, gue sendiri aja ya. Oke, tadi maaf sempat mati karena tiba-tiba nggak tahu memori full apa gimana, nggak tahu juga, bingung gue. Oke lanjut, jadi hari Jumatnya malam kan gue udah ke kosan dia nih. Gue ke kosan dia jam 10 malam, gue mau ketemu dia, mau ngomongin apa sih yang mungkin ada apa sih, kenapa dia kayak gitu kan, supaya gue mau nyelesain masalah. Ya gue putusin untuk ke kosan dia. Gue nelpon, WA segala macam nggak dibalas dan nggak dibalas, terus gue telepon nggak diangkat. Ya udah gue tungguin kan, tungguin telepon gue pokoknya nggak dibalas. Pokoknya ya udah gue hubungin dia terus nggak diangkat, nggak dibalas. Ya udah gue tunggu terus sampai jam, singkat cerita gue tungguin sampai jam 1 malam guys. Jam 1 malam. Gue telepon cuman kayak diangkat terus dimatiin, diangkat dimatiin kayak gitu kan, sampai jam 1 malam dia nggak balik di kos dia. Nggak tahu kenapa. Dan akhirnya gue mutusin, waduh kayaknya gue pulang aja nih, kayaknya nggak bakal ketemu itu kan karena udah malam. Tapi untungnya besoknya tuh Sabtu gue libur, jadi gue tetap mutusin ya udah gue pulang aja deh. Dah akhirnya gue pulang ke kosan, gue pulang ke kosan, gue balik sampai di kosan, gue buka baju segala macam kan, taruh tas semuanya, terus gue tidur, cuci muka, cuci kaki, gue tidur. Gue baru rebahan dikit, kalau orang Manado bilang baguling. Gue baru baguling, rebahan dikit, tiba-tiba tuh kayak ada yang ngabisikin gue tuh balik ke tempat dia, balik ke kosan dia gitu. Pokoknya sumpah gue nggak kayak ngarang cerita, mungkin udah jalan-jalan kali ya. Kayak ada yang ngebisikin, lu harus balik sekarang biar lu lihat gitu kan, lu balik sekarang. Ya udah, kayak ada yang bisikin gue balik. Gue baru bahan dikit, langsung gue bangun pakai jaket, pakai jaket, udah gue balik pakai motor ke kosan dia. Gue balik ke kosan dia. Nah itu udah jam 1, berarti gue balik tuh, gue langsung balik sekitar jam 1:30. Pas gue nyampe di depan kosan dia, tiba-tiba gue datang
ada teman dia nih yang gue bilangin tuh, yang dari Manado datang ke sini tinggal sama dia. Gue mau nggak sebutin nama lagi, pokoknya ada teman dia yang kalau kalian lihat sering di story sama dia. Kalau di kosan dia itu temannya dia itu ada di depan kosan itu. Kebetulan kosannya mereka tuh udah terkunci, tapi yang gue lihat, tapi waktu gue datang cuman si temannya ini, gue sebut inisial aja kali ya, si nggak usah pokoknya ada temannya lah. Nah, teman yang bareng sama dia terus. Akhirnya pas gue datang tiba-tiba ada dia nih, temannya dia nih lagi nelpon. Pas gue datang pakai motor, gue turun, temannya kaget lihat gue, dia sempat kaget, terus teleponnya dimatiin sama dia. Terus gue liatin, wah ini anak kenapa matiin teleponnya kan, gue makin curiga. Terus gue tanya, mana si mantan gue, mana si ini mana si mantan gue. Dia bilang, oh nggak tahu, kita nggak sama-sama. Terus gue bilang jangan bohong, maksudnya ngaku aja kan. Gue ngomongin baik-baik, gue tanya mana, tapi dia nggak bilang, dia nggak mau ngasih tahu. Akhirnya gue bilang coba deh kalau emang nggak sama-sama, kata dia sih terakhir bisa jam 10 gitu. Terus gue tanya, terus mantan gue kemana, sama siapa? Dia nggak mau ngasih tahu juga, dia bilang nggak tahu sama teman-teman training gitu, kayak gitu. Akhirnya gue bilang ya udah kalau gitu, kalau emang lu nggak tahu, coba lu lu ya dia di mana atau nelpon. Gue bilang gue minta tolong kan, nelpon dia. Gue nelpon dia, terus dia nelpon. Pas dia nelpon, si cewek ini nelpon mantan gue, terus kayak dia bilang kalau bahasa Manado tuh, tapi ngomongnya kayak kasar gitu loh. Dia bilang pendok mana di mana gitu kan. Jadi ceritanya nih kosannya untungnya udah terkunci, jadi nggak bisa masuk. Si temannya ini nggak ada kunci kos, kuncinya masih mantan gue, nggak bisa masuk. Kayak tanya pendok mana di mana, itu bahasa Manado ya, mungkin ya bahasa emang bahasa kasar sih makian, cuman ya mereka ngobrolnya emang kayak udah kayak gitu. Di mana gitu, si P di mana gitu kan. Ini kosan udah terkunci nggak bisa masuk kayak gitu kan. Gua suruh nelpon, gua dengerin, terus si mantan gua bilang di situ ada Eja kan. Jadi si mantan gua ini curiga juga karena gua nelpon dia terus juga waktu gua balik ke kosan dia tuh, gua nelpon terus. Akhirnya dia bilang dia bilang nggak ada, tapi dia bilang nggak ada tuh, dia bikin kode tuh ngomongnya kayak kaku-kaku gitu, kayak bikin kode tuh kalau benar gue ada di situ, biar si mantan gue ini tahu kalau gue ada di situ, tuh loh. Akhirnya gue dimatiin teleponnya, terus gue ngambil HP dia, si mantan gue ini, gue rampas HP-nya karena gue juga udah sedikit emosi karena pada saat mereka nelpon tuh mantan gue tuh kayak lagi di tempat yang kayak sunyi-sunyi gitu, lagi di tempat sunyi. Jadi gue kayak, wah gimana nih anak, mereka bisa kan, mereka berdua jalan bareng tuh, tapi si mantan gue ini nggak lagi sama dia, sedangkan dia udah pulang, mantan gue belum. Nah, gue kira gue udah mulai melayang-layang tuh di situ. Akhirnya udah gue ambil handphone si cewek ini, gue chat dari handphonenya, gue pura-pura jadi si perempuan ini yang pemilik handphone, padahal itu yang ngechat gue. Gue tanya, lu di mana gini. Terus si mantan gue balas, lalu kan dari sini tadi, masa lu nggak tahu gitu sih bahasanya. Jadi ternyata mereka lagi habis bareng-bareng, cuman si teman ceweknya ini lagi pulang duluan, si mantan gue ini masih di tempat yang mereka ngumpul mungkin kali ya. Jadi akhirnya ya udah, terus gue pura-pura balas lagi. Jadi si cewek ini gue bilang, gue mau balik ke sana aja, pesanin Grab gitu. Terus si mantan gue bilang, ya udah pesan aja dari HP dia, si cewek ini maksudnya, pesan aja sendiri kan, tahu tempatnya. Berarti kan gue pikir, berarti kan mereka lagi bareng tadi. Udah, akhirnya gue pura-pura bilang gue pusing, gue lupa gitu. Akhirnya si mantan gue pesanin Grab untuk menuju ke tempat dia lagi. Nah, pada saat Grabnya mau menuju ke tempat dia, gue bilang sama si abang Grabnya, bang jalan aja ngikutin ya. Jadi pesanannya, jadi bilang aja kalau ditanya ceweknya ini udah naik. Jadi seakan-akan nih teman ceweknya nih mau balik ke sana pakai Grab ini, padahal si temannya ini udah gue tinggalin HP-nya, gue bawa lari biar gue bisa chatan terus, WhatsAppan terus sama mantan gue ini, biar gue bisa lacak dia di mana itu ya, biar gue bisa lihat dia lagi sama siapa. Akhirnya udah
Si abang Grab datang, gue bilang bang jalan aja ngikutin ya, GPS ke tempat tujuan. Nanti sampai sana baru mau dibayar. Tapi ternyata Grabnya udah pakai OVO juga, jadi nggak perlu dibayar. Akhirnya gue ngikutin Grab sekitar setengah jam, lumayan jauh dari kosannya. Tibalah di suatu tempat guys, tempat dimana mereka berada. Di mana? Hah? Di mana? Gue nggak mau sebutin ini di mana, yang pastinya ada di suatu tempat. Karena ya nggak mau gue buka di sini. Pokoknya intinya di satu tempat, gitu loh. Tapi gue belum ketemu mereka. Akhirnya nyampe si Grab ini, si abangnya cabut balik. Udah, gue WA lagi pakai si HP-nya si temannya ini. Kan HP-nya gue bawa lari. Jadi si mantan gue ini tahu itu yang WhatsAppan nama dia tuh teman ceweknya, padahal itu gue. WhatsAppan gue bilang gue udah nyampe gini segala macam. Dan terjadilah dan tiba-tiba HP-nya si cewek ini yang gue bawa lari nih terkunci. Dan gue nggak tahu kodenya berapa buka. Untuk dibukanya gue nggak tahu. Lo ngerti kan? Gue nggak tahu, wah gue bingung mau balas WA-nya gimana nih. Gue bingung kan, karena HP-nya udah terkunci. Nah akhirnya gue mutusin, karena gue tahu nomornya kan, WA-nya tuh gue pindahin ke HP gue, WhatsApp dia. Bisa kan bisa ganti nomor WhatsApp. Jadi gue pindahin WhatsApp dia ke HP gue. Kan paling masuk SMS kayak konfirmasi gitu kan. Kalau SMS bisa di iPhone kan masuk kelihatan ya. Jadi SMS masuk, ya udah pinnya kan konfirmasi. Ya udah gue masukin ke WA gue. Akhirnya berhasil, WA-nya terpindah ke WA gue. Tapi HP-nya si temannya ini udah terkunci. Jadi gue lanjut chat-chatan terus. Si mantan gue ini tahu ini HP-nya si teman ceweknya. Kan masih WhatsApp-nya kan. Padahal itu udah HP gue. Akhirnya chat-chatan, WhatsAppan terus. Tiba-tiba karena si mantan gue ini lama banget kan mau samperin gue kan, samperin si cewek ini karena gue pura-pura jadi cewek itu kan. Lo ngerti kan, Dek? Iya. Akhirnya si mantan gue ini bilang kirim lokasi, share lokasi. Nah, bodohnya gue kalau share lokasi kan, kita share lokasi kan pasti ada muncul nama ya. Si nama ini lagi di sini, iya kan? Pasti muncul nama. Nah, gue belum ganti nama ini. Nggak tahu itu nama GPS apa nama WA yang lama. Jadi gue share, muncul ke dia tuh nama gue. Si Reza ada di lokasi ini, gitu loh. Mama ngerti kan Nyanda? Ngerti kan? Kayak gitu, guys. Kalian ngerti ya? Walaupun WhatsApp-nya udah terpindah ke HP gue, jadi si mantan gue ini suruh kirim lokasi. Pas gue kirim yang muncul nama gue. Nah mungkin dari situ dia tahu ternyata itu bukan teman dia, yang WhatsApp nama dia itu ternyata gue, guys. Nah, pada saat dia udah tahu, pas gue lihat anjing, kata gue, aduh bangsat, ketahuan dah itu gue kan. Akhirnya dia udah tahu gue, udah dia nggak balas WA gue. Karena dia udah tahu, dia nggak balas WA gue, nggak dibalas. Gagal, bro. Akhirnya gagal gue ketemu langsung. Cuman mereka ada di tempat itu, tapi gue nggak ketemu. Dah dari WhatsApp dia udah tahu itu gue. Akhirnya nggak ketemu langsung, karena kalau ketemu langsung juga gue nggak tahu gue mau apain si dia kalau lagi sama laki-laki. Si laki-laki ini juga gue nggak tahu mau gue apain. Gue bingung waktu itu antara emosi dan kecewa, guys. Terus campur aduk. Oke, lanjut. Karena dia udah tahu itu gue, dia nggak balas lagi WA gue. Dia nggak balas sampai pagi. Gue nungguin dia di situ sampai pagi. Akhirnya gue mutusin, dia sempat balas WA gue. Maaf, dia sempat balas WA gue. Cuman dia kayak pura-pura nggak tahu. Padahal dia udah tahu itu gue. Cuman dia pura-pura nggak tahu. Jadi WhatsAppan terus dia kayak putar cerita. Dia bilang tunggu aja di situ. Dia lagi beli makan sama teman-temannya, pergi beli makan. Dan dia bilang tunggu di situ. Nah tiba-tiba berapa menit kemudian dia kirim lokasi, dia udah di tempat lain. Dan gue nggak tahu kalau ternyata dia lokasinya tuh dikirim lokasi yang salah, nggak sesuai posisi dia. Ternyata bisa ya dia. Bisa kan? Gimana? Misalkan Ngana di posisi, misalkan Ngana lu ada di sini nih. Misalkan lu di sini. Terus lu kirim lokasi ke orang kalau lu lagi di GBK. Bisa kan ternyata ya? Bisa. Ternyata gue nggak sadar juga. Jadi dia pura-pura tetap tahu kalau gue tuh temannya, padahal dia udah tahu itu gue. Terus dia kirim lokasi di tempat lain.
dia bohongin gue, akhirnya dia kirim ke lokasi sini, dia bilang kamu kesini aja, dia bilang ke teman cewek dia, jadi dia pura-pura nggak tahu. Dia kirim ke lokasi itu, gue datangin ke situ. Nah ternyata dia ada di tempat yang pertama itu. Karena dia udah tahu itu gua, dia ternyata di situ dia kirim ke lokasi palsu. Katanya mereka lagi antar teman yang lain sambil cari makan. Dia bilang nyusulin aja ke situ, kayak gitu. Akhirnya gue tertipu juga, tapi nggak apa-apa. Gue ke situ, gue nggak sempat kepikiran karena pikiran gue udah kacau waktu itu. Lu kalian bayangin aja ya, kalau kalian di posisi gue tuh kayak gimana rasanya pada saat malam itu. Dari awal gue cerita ini gue ceritain, kalian bayangin kalian posisi gue. Jadi pada saat itu gue bingung banget guys. Oke lanjut. Akhirnya gue pergi ke tempat lokasi yang dia kirim. Gue disuruh tunggu. Akhirnya nggak muncul sampai pagi guys. Sampai pagi gue tungguin. Akhirnya tiba pada saat jam 8 apa 9, kan HP-nya si teman cewek ini masih di gue. Jadi gue berpikir tetap kita masih bisa ketemu. Oke, akhirnya pada saat jam 8 pagi, jam 9 pagi itu dia kabarin gue. Dia langsung bilang, balikin HP orang gitu. Akhirnya gue bilang, iya tetap mau dibalikin, ya udah kita ketemu ngomongin baik-baik, apa sih mau dia, kalau memang dia udah punya pacar ya udah jujur aja, biar gue udah tahu dan udah selesai. Gue nggak bakal maksa dia, ngapain juga kan, kalau orang udah nggak mau ngapain kita paksain kayak gitu. Akhirnya dia bilang, iya kita ngobrol ya, tapi jangan sampai dia nggak mau kita berantem gitu, pokoknya ngobrol baik-baik. Ya udah, dia bilang dia nggak mau berantem, pokoknya ngobrol baik-baik kayak gitu. Akhirnya sekalian juga mau ngembalikin HP itu. Akhirnya gue balik ke kosan dia, kita ngobrol di Burger King. Ada Burger King depan lorong kosan dia, kita ngobrol di situ. Ngobrol terus gue pertama gue bilang gini, ini kan gue udah tahu nih. Gue langsung bilang, gue sebut nama, gue nggak sebut nama ya. Gue bilang pokoknya ini kan gue udah tahu. Pas kita ketemu gue bilang, biar masalahnya kita ngobrol nggak lama, nggak ada masalah, nggak ada yang emosi, nggak ada yang sakit hati. Walaupun maksudnya gue nggak bakal sakit hati juga. Gue bilang gue bakal terima. Yang penting kita ngobrolin aja, kita ngomong apa adanya aja. Maksud gue apa yang gue tanya dia jawab aja. Jadi gue udah tahu dan gue nggak bakal maksain dia. Jadi gue mau ya udah buka aja semua apa yang dia, kalau memang dia udah punya pacar atau enggak ya udah jujur aja gitu. Tapi kan dia ya pastinya dia udah punya cowok lain waktu itu, karena kan udah terbukti ya kan. Oh ya, dan sebelum gue lupa ceritain tadi, jadi pada saat gue sampai kosan tuh ngambil HP-nya si teman ceweknya ini, gue sempat baca WhatsAppan mereka berdua. Jadi di situ tuh dia, si mantan gue ini sempat WA ke temannya ini, dia bilang yang bikin gue yakin dia ada cowok ya, dekat sama cowok ya. Salah satunya ini bukti. Gue baca WhatsAppan mereka tuh waktu pada saat gue ngambil HP-nya teman ceweknya tuh, dia si mantan gue ini sempat bilang gini, jangan dulu bahas Eja, si abang cemburu. Nah dari situ kalian bisa mengerti lah ya. Lu ngerti kan? Ngerti kan? Jadi itu mereka mungkin lagi bareng, terus mungkin teman ceweknya ini bahas sebut-sebut nama gua, terus si mantan gue ini bilang jangan dulu bahas Eja, si abang cemburu. Berarti kan dia lebih mementingkan perasaannya si abang ini, nggak tahu Bang Toib. Nah, maksudnya si abang mungkin yang udah nikah sama dia kali ya, si abang ini maksudnya. Nah dari situ gue yakin juga. Oke, kita lanjut ke Burger King ya. Kayaknya gue ngomong sama dia, gue ngobrol sama dia, gue bilang biar nggak lama, biar nggak bikin gue emosi juga, nggak bikin gue lama-lama nanya apa segala macam. Ini kan gue udah ketahuan lo sama cowok lain, ini kan gue udah baca WhatsApp lo sama Wulan juga gini. Jadi biar cepat ya, biar gue cepat pulang juga, gue nggak tidur dari malam cariin dia. Jadi gue bilang apa yang gue tanya langsung dijawab aja jujur. Dia bilang iya. Akhirnya udah gue tanya, udah punya pacar. Dia diam, gue tanya gitu kan. Gue bilang jujur aja, jangan ini si cowok ini gue tunjukin semua kan yang di follow apa segala macam. Gue bilang jujur aja, nggak usah ini biar cepat. Akhirnya dia sempat ngaku iya udah jadian. Dia bilang iya udah jadian, kalau nggak salah gue lupa ya, pokoknya iya yang pastinya dia bilang udah jadian. Nah dari situ berarti kan dia udah ngaku ya. Pertama nggak ngaku, cuma lama banget ya, cuman kalau gue cerita panjang sih, dari dia mau ngaku tuh lama panjang. Intinya gue cerita segala macam, gue langsung tanya aja. Dia sempat nggak ngaku juga, sempat emosi, sempat bacot-bacotan dulu, berantem dikit di situ, dan kita sempat ditegur sama orang Burger King. Dibilang jangan
berantem di sini karena masih pagi juga kan saat. Ya udah, gue ngajakin dia keluar naik motor kita, gue ngobrol di atas motor, gue bujuk pelan-pelan, gue suruh ngaku semua. Pokoknya banyak sekali pertanyaan yang gue suruh ngaku. Intinya udah jadian, udah ngapain aja, udah kemana gitu. Akhirnya dia nggak ngaku, tapi gue paksain pelan-pelan. Maksudnya gue suruh jujur karena kan udah terbukti semua kan, dia nggak ini segala macam. Dan salah satu dari chat itu juga. Dan akhirnya gue tanya lagi pelan-pelan. Dia nggak mau ngaku pertama, tapi akhirnya dia ngaku. Dia ngaku dia udah jadian, udah dekat sama cowok lain, udah pacaran. Terus udah ngapain ya? Nggak tahu deh. Pokoknya ya intinya udah gitu guys ya. Nah, akhirnya pada saat dia udah jadian, udah dong. Jadi gue bilang oke. Karena kan udah ngaku, udah ini. Jadi gue langsung mutusin dia saat itu. Gue bilang ke dia gue kecewa banget. Maksudnya gue nggak nyangka dia setega ini sama gue. Ya udah, gue berpikir positif aja, mungkin kita nggak jodoh dan ini udah jalan-jalan dari Allah. Jadi ya udah, gue mutusin dia. Terus gue sempat, karena gue sempat kecewa, sakit hati segala macam, gue sempat bilang video YouTube kita tolong yang ada muka gue di situ tolong dihapus gitu. Karena waktu itu gue sempat emosi, kecewa segala macam, tolong dihapus. Udah, karena dia udah ngaku. Pokoknya pada saat pengakuan itu obrolan kita panjang banget sih, cuman kalau mau diceritain nggak bakal habis, banyak pokoknya. Dan ada beberapa yang nggak mau gue buka di sini juga. Intinya dia udah mengaku, dia udah jadian sama pacarnya yang pastinya udah nikah. Tapi ya yang penting kan nggak masalah. Ini gue ceritain ini intinya gue biar kalian nggak bertanya-tanya lagi ya. Udah, dia udah nikah, akhirnya gue putusin. Gue bilang ya udah, gue kecewa, gue bilang sama dia ternyata usia lu ruginya double coy, ya nggak sih? Tapi enggak ya, alhamdulillah mereka udah nikah ya guys. Dan akhirnya guys, intinya kayak gitu ya. Gue udah cerita semua ya. Dan gue harap kalian nggak ada DM lagi yang kayak sedih-sedih kayak gini, tanya hubungan putus atau kayak apa gitu. Intinya kayak gitu. Cuman ya gue introspeksi diri juga, mungkin gue masih banyak kekurangan ya kan. Jadi mungkin gue akhir-akhir itu semenjak kerja juga kayak kurang perhatian, jarang ketemu. Ya mantan gue ini kan ya pengen disayang, di mana-mana kan cewek itu pengen disayang, pengen diperhatiin. Mungkin waktu gue udah kurang ya kan. Mungkin dia udah temukan yang ada di suami dia sekarang yang nggak ada di gue. Ya wajar lah, cewek kan semua ingin bahagia dari segala hidup, segala aspek ya kayak gitu. Jadi guys, ceritanya kayak gitu. Walaupun ini gue cerita, emang dari dulu gue pengen cerita, cuman waktu itu kan gimana ya, gue sebenarnya takut juga apa yang gue ceritain ini ada yang salah gitu. Intinya kayak gitu ya guys, penyebab dari pertanyaan yang hampir sama semua, penyebab kita putus itu guys ya. Dan gue nggak nyangka juga, gue nggak pernah kebayang, dan baru kali ini gue pikir tuh cerita kayak gini tuh diselingkuhin cuman ada di FTV guys. Ternyata ada dalam hidup gua, anjir. Tapi gak apa, ini pelajaran untuk gua. Dan ya ini emang kita nggak jodoh gitu. Tapi gua sama mantan gua ini masih berteman karena sebenarnya kita sempat ketemu juga. Cuman ya
ya sebagai teman. Sebelum dia berangkat kita sempat ketemu, tapi ya kita ngobrol baik-baik sebagai teman gitu. Jadi sebenarnya waktu itu gue mau ngomongin YouTube, gue mau bilang ke dia sebenarnya ya udah kan lu udah mau nikah nih, udah mau bahagia kan, tuh YouTube sayang kalau nggak dilanjutin. Itu kan gue misalnya kita bangun, gue nganggapnya sih bangunnya bareng-bareng. Cuma apa ya, ide buat YouTube itu dari bawah sampai jalan tuh sebenarnya ya ide gua, mau gua gitu. Karena dulu kan dia berteman sama teman-temannya yang dulu tuh sebelum jadi nama gue ya, dia maaf ya bukan gue bilang apa ya, emang kenyataan dia tuh nggak tahu tuh masalah YouTube bisa dapat duit apa ya. Karena gua lihat tuh ya lumayan gue yakin gua sama dia tuh bisa menghasilkan dari situ ya waktu itu. Jadi gua putusin untuk ngasih gitu. Dan YouTube itu ada beberapa orang yang bilang ke gua harus diambil gini, cuman ya karena email dia dipakai, jadi susah juga, harus ambil emailnya. Cuman ya gue ngerti juga email dia itu udah jadi email kayak email kerja dia, pokoknya segala macam lah. Email udah dipakai lama kan, jadi nggak mungkin gue ambil juga. Cuman gue mau bilang waktu itu gue mau pakai, cuman nggak sempat bilang dia udah berangkat guys. Jadi intinya walaupun kita udah nggak sama-sama, insya Allah tetap bisa jaga silaturahmi, dan gue minta juga kalian tetap mendoakan dia, mensupport dia ya. Kalau kalian kangen masa-masa romantis kita, ya udah kalian tinggal bilang aja Kaput, ya pasti maaf ya udah kalian bisa tinggal bilang aja ke ini. Dan gue yakin kalau orang romantis mah sama siapa aja pasti bisa romantis gitu loh ya, kecuali dia romantis lakinya nggak romantis baru nggak bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya, dan gue dikit jujur ya, sebenarnya kita tuh romantis tuh hanya depan kamera doang guys. Kita tuh sebenarnya aslinya ya jarang romantis, kecuali lagi bercanda apa segala macam. Tapi kalau depan kamera tuh ya dipaksain aja lah romantis. Nah, gitu ya guys. Jadi kalian nggak perlu sedih lagi, nggak perlu diam-diam gue. Kalian doain aja semoga setelah dia menikah dia bisa bahagia dunia akhirat, bisa menjadi keluarga yang samawa ya kan, langgeng sampai kakek nenek, dan bisa menjadi dan bisa cepat dapat momongan apa yang dicita-citakan selalu bisa tercapai guys. Kalian harus tetap support dia, dan gue juga harap kalian tetap support gue di channel baru gue ini. Channel ini gue sama adik gue ya guys. Oke. Gua rasa cukup ya apa yang gue ceritain ini. Jadi kalian nggak usah nggak usah tanya-tanya lagi atau dendam lagi tentang yang dulu-dulu, nggak usah lah ya. Dan intinya kayak gitu. Jadi walaupun dari setelah ini gue ceritain ini ya, yang penting kan intinya ujung-ujung kan mereka menikah kan. Jadi ya itu berarti udah jalan-jalannya yang maha kuasa gitu kan. Jadi ya berarti pilihan yang diambil benar gitu kan. Semua orang kan cewek, apalagi cewek itu pengen menikah kan ya. Waktu itu gue sempat tanya ke dia sebelum dia berangkat ke Padang tuh, kita sempat ketemu ya, kita ketemu ngobrol karena sebagai teman ya guys ya. Dan gue sempat tanya kenapa sih harus kayak gini gitu loh. Gue sempat flashback waktu itu misalnya, tapi waktu itu gue cuman pengen ngobrol doang, pengen tahu apa sih salah gue, kekurangan gue ya. Tapi gue udah introspeksi diri sih ya, mungkin gue masih banyak kekurangan lah ya, mungkin juga dia udah bosan kali ya. Jadi ya udah, cuman gue sempat tanya ya, dia jawabannya sih dia sempat jawab ke gue dia pengen menikah guys. Dan waktu itu gue belum siap, mungkin itu aja guys ya. Jadi kalian juga jangan berpikiran negatif, kalian harus support terus karena ya, dan akhirnya kita bersyukur ya keinginan dia tercapai sekarang ya. Intinya kayak gitu ya guys. Gue udah ceritain penyebab kita putus dari dulu, kalian pengen tahu, dan yang pastinya gue udah ceritain semuanya sekarang, nggak gue tambah-tambahin, tapi mungkin ada gue kurang-kurangin karena ada yang nggak mungkin gue ngomongin di sini ya guys. Gue rasa cukup ya. Gue juga udah ngantuk. Ini udah jam berapa ya? Udah jam 12:30 malam. Tadi sebenarnya udah rekam, terus sempat bermasalah kameranya mati, jadi baterainya habis. Kita lanjutin lagi, ini udah 12:30. Gue mau lari pagi besok. Gue mau olahraga pagi besok karena gue lagi ikutan challenge. Support gue, doain gue, mudah-mudahan gue bisa menang ya guys. Oke. Kira-kira cukup sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Subscribe dan like lah video ini ya. Dan semoga gue bisa capai 1000 subscriber aja dulu dah. Walaupun belum, ini channel baru gue sama Fadel ya. Jadi gue
Gue minta kalian tetap support ya guys, support gua, support subscribe, jangan lupa ya guys. Oke, gua rasa cukup ya. Apalagi ada yang gua belum bilang di sini. Mau reaction nggak video? Hah? Mau reaction nggak video akad? Oh iya, jadi sebenarnya gue pengen reaction video akad nikahnya si mantan gue, cuman kayaknya gue rasa nggak usah lah. Yang penting kan, nggak penting lah, nggak usah muka, yang penting nggak usah. Yang penting kan intinya gue udah ceritain, gue udah ngikutin mau kalian. Oh ya, gue yakinkan diri gue harus bikin video ini karena gue berpikir gini. Kalian pernah support gue di channel gue yang lama, dan dari hasil support kalian tuh gue pernah menghasilkan dari situ. Dan gue rasa gue punya gue rasa tanpa kalian juga dulu kita tuh nggak bisa dapat apa-apa dari situ. Jadi gue rasa ya gue harus jawab juga, gue harus ngasih tahu kalian karena kalian tuh sangat prihatin banget sama hubungan kita. Gue tahu kalian ngikutin kita terus. Tanpa kalian dulu juga kita bukan apa-apa, maksudnya kita nggak pernah menghasilkan bisa rasa hasil dari YouTube itu gitu loh. Jadi gue rasa ya udah gue harus ceritain karena walau bagaimanapun kalian tuh pernah support kita gitu loh. Jadi mulai sekarang gue minta kalian tetap support si mantan gue, kalian tetap support gue, dan gak usah DM lagi ya, tanya-tanya segala macam yang kayak gitu. Gak usah sedih-sedih romantis lah segala macam, pengen lihat sedih banget apa kayak